Moses dan Halo teman-teman Cinta. pendengar podcast Kotak Masuk. Cinta. Gue pengen ngomongnya cinta-cinta nih sekarang nih. Iya, baru lewat ya tanggal yang bersejarah ya, yang Yoi. sebenarnya cukup banyak diperingati oleh teman-teman kita buat mungkin waktu dulu SMP SMA itu jadi ajang yang lucu-lucuan tuh, Bang. Wah, itu bukan lucu-lucuan lagi tuh, gombal-gombalan tuh malah. Karena 14 Februari kalau kita bisa bilang tuh hari Senin yang paling pinky buat gue. Anjay, anjay. Kapan Kenapa tuh, Bang? lagi? Ya nggak, kapan lagi 14 Februari jatuh di hari Senin nih. Seingat gue tuh 14 Februari gue di hari Senin itu pas zaman SMP. Jadi gue sengaja pagi-pagi merogoh uang jajan gue, kalau nggak salah gue nggak jajan sekitar seminggu ya, buat beli bunga mawar nih di depan sekolah gue. Anjay, anjay, anjay. Itu orangnya cukup romantis ya, Bang ya, berarti ya dari dulu ya. Mungkin gue melankolis iya, tapi lebih ke arah norak sih. Gue kalau udah setua ini anjing, gue norak banget, parah, gue norak banget. Cuman Valentine itu kalau gue bisa browsing atau apa pasti ya rata-rata tuh nih di tanggal itu ya. Untuk Indonesia aja nih ya, penjual bunga itu omsetnya naik 30-40% di sebelum COVID ya. Gue nggak tahu nih sekarang nih kan, aduh kayaknya udah gak zaman kali ya bunga-bunga mawar ya. Sekarang Nggak tahu zamannya menurut lo hampers, Bang, gimana? hampers. Hampers. Atau enggak langsung ini men, bunga yang bunga deposito aja kali Dengan ya. Atau deposito enggak ya. bunga-bunga NFT ya kan, biar kekini-kinian gitu kan. Tapi Soalnya dipikir-pikir ya, Bang ya, waktu gimana? zaman dulu SMP itu, lu kapan pertama kali memperingati atau ngikuti lah ya tradisi Valentine? Seingat gue itu kelas 1 SMP. Itu ada Gue cewek buat yang lu taksir. gue suka cewek itu, gue nembak ke cewek pertama kali itu TK kalau nggak salah. Seumuran anak gue. Jadi gue inget banget surat cinta pertama gue itu TKB kalau nggak salah gue ya. Gue tuh buat kayak sandi Morse gitu nih, kayak sandi rumput gitu tau gak lo. Aduh, Tapi so sweet lebih karena banget nih. langsung ditolak dan dirobek karena nggak ngerti. Sama-sama nggak ngerti. Sandi Morse, Tapi gue siapa baru yang ngerti? iya kan gak ada yang ngerti kan. Jadi kan kayak aduh udahlah terlalu norak lah gue. Dan SMA SMP itu SD gue belum tahu lah Valentinean karena kan masih TV banget ya zaman itu nih kayak Iya. Subasa ya, Kickers, Tamiya ya, masih gitulah. Nggak pacaran gue, tapi teman-teman gue udah pada pacaran di SD. Hmm. Gua ya bener-bener Valentine sih saatnya merogoh kocek ya untuk keuangan ya di zaman itu sampai kuliah. Ya, kuliah gue terakhir tuh ngerayain Valentine. Kuliah terakhir. Karena Iya. habis itu lu udah punya pacar dan belum ganti ya, Bang ya? Sampai nikah hari ya kan? Iya, cuman itu jadi masalah sekarang karena gue nggak seromantis dulu lagi. Tapi kayaknya gue juga mulai memikirkan hal yang sama nih. Kayaknya tingkat keromantisan gue harus di recover lagi Tingkatkan. kayaknya. Iya, karena kalau kayak udah gue berapa tahun, 5 tahun ya, mungkin 5 tahun lebih lah ya, ini kayak lebih enak kita transferin duit ke istri, ya kan, daripada mikirin konsep romantis atau apa. Gua ya yang paling gila ya Valentine tergila gua itu, gue pernah buat rangkaian bunga mawar nih. Jadi dari warna Hmm. merah, mawar merah, putih, apa pokoknya ada 7 atau 8 gitu ya. Terus gue kasih ke cewek ini dan ya dia nolak gue kan, anjing kan, babi gue pikir-pikir. Kok nggak bisa? Emang kalau udah muka gue di bawah pas-pasan ya, disuruh romantis kayak gimana tuh nggak nolong men, nggak nolong gue bilang. Tapi ya tetap berjuang lah ya Bang ya sebagai pejuang cinta. Jangan Ya, menyerah. Karena justru ya itu yang kayak bikin hidup asik Bang. soalnya kan gue nonton filmnya Sun Gokong tuh yang Tipatka ya, dia aja 1000 kali reinkarnasi men, 1000 kali reinkarnasi lo bayangin. Terus gue mikir ya anjing, nasibnya dia sial banget sih gue bilang. Gue cuman sekali doang ya, slow aja. Itu sih ya. How about you Nick? Lo Valentine pernah ngerayain atau gimana? Gue bukan tipe yang ngerayain Valentine sih, tapi gue mencoba romantis di saat anniversary biasanya. Jadi kalau kayak waktu pacaran, Asik, anniversary asik. itu pasti gue menyiapkan lah sesuatu untuk
pasangan gue gitu, dan mencoba Hmm. lebih kreatif ya, mulai bikin Hmm. handmade atau bikin something gitu. Dulu gue pernah bikin CD musik, Bang. Mixtape, gue juga pernah. CD, ya gue juga pernah, gue juga pernah. Mungkin lagu Valentine itu yang gue tahu tuh Nika Costa yang Oke. First Love, ya kan? Everyone can see there's a Weh. in me. Ya. Terus lagunya LOVE yang kata L is Iya, iya, for tahu. the way you look. Itu lagu-lagu SMP gue tuh yang di mixtape gue pasti ada LOVE. Terus lagunya My Boo, zaman itu lagi use Acer ya kan? Iya, iya, iya. Terus begonya gue masukin lagunya Nelly yang Hot in Here. Aduh, jadi nggak romantis deh. Jadi apa ya? Gue kalau di Valentine ini nih kayaknya ya itu memang ke cewek lah ya biasanya. Tapi kalau ke nyokap gue gitu ya atau ke gue pernah ngasih bunga mawar kalau nggak salah ke rekan-rekan kantor gue di kantor yang lama nih. Eh, dalam Semua rangka apa tuh, Bang? ceweknya enggak pas Valentine, pas Pas Valentine. Jadi Valentine? pas Valentine. Jadi kayak ya gue cuma mau appreciate sama teman-teman yang ibaratnya yang ya temen cewek lah ya, ibaratnya bukan yang gue ada hati atau apa ya nih kayak. Jadi rekan kerja aja ya gue kasih apa pokoknya kalau nggak salah tuh obrolannya gini ses gue belum pernah dapet mawar lagi atau coklat lagi gitu pas Valentine. Terus gue mikir banyak juga ya yang kayak gini ya. Ya udah gue beliin aja tuh. Jadi pas mereka masuk kerja tanggal 14 Februari itu udah ada mawar sama coklat di meja masing-masing nih. Satu-satu tuh gue kasih tuh. Wah, luar biasa, Bang. Gue gak kepikiran sih. Tapi ini, Bang, ya, agak lucu juga nih. Kan gue sering Kenapa? nonton anime ya. Kalau Ah, Valentine di Jepang, itu justru ah. cewek yang ngasih coklat ke cowok yang dia suka gitu. Oke. Iya Itu kan? bukan namanya White Day ya? White Day bukan sih? Nggak tahu ya, cuman ini gue sambil Ah, mengkonfirmasi juga ya, gue sambil browsing juga itu, tapi boleh, boleh, di boleh, sini boleh. dikonfirmasi sih, maksudnya di Jepang itu pada saat Valentine secara tradisional itu biasanya cewek ngasih coklat ke cowok yang dia suka, dan gue karena dulu tuh terpikir gitu, kok nggak ada yang ngasih gue coklat gitu ya. Oh, Apa sama. Gue emang, juga nggak pernah dikasih coklat, Nick. Gue juga nggak pernah. Nggak pernah gue. jadi memang budayanya beda, tiap-tiap negara juga cara Beda, ngerayanya beda. beda sih. Ya, karena kan kalau Valentine itu karena kan budaya Barat itu kan cukup kental ya pas kita masih remaja ya. Kayak film Hmm. ini deh, AADC pertama kali nih, anjir kita baru tahu kan. Oh gini ya kalau jadi cowok cool ya, ya enggak? Ya enggak? Dulu kan nonton dia tolakan Serina ya kan? Ya elah, cuma nyanyi, joget-joget ya kan, nggak ditolak juga ya kan? Nah, pas tahu AADC, terus nonton film, apa sih yang Indonesia romantis-romantis, Mengejar Matahari bukan romantis. Ya pokoknya banyak film-film yang mengungkapkan rasa cintanya juga cukup-cukup unik gitu loh. Oh dulu ada Katakan Cinta, lo sempat nonton Katakan Cinta nggak sih Nick? Nggak nonton, Bang, kayaknya, Bang. Oh, udah beda zaman ya kita ya. Nggak gitu juga. Emang dulu gue H2C, nggak H2C, H2C, harap-harap cemas. nonton, tapi itu film atau seri ya? Atau ini Seri, reality show seri, ya? seri. Reality show, reality Reality show. show ya? Jadi kan Nonton, kalau nonton, nonton. nonton, yang pokoknya em, kalau yang Katakan Cinta kan lo nembak cewek ya kan. Wah itu gue pas Ah, itu tuh, anjir gue pasti bisa nih kayak mereka nih yang spektakuler. Nembak cewek pasti diterima ya kan. Ternyata kagak ya kan. Terus harap-harap cemas tuh yang kayak ngikutin mantan lo atau nggak pacar lo tiba-tiba selingkuh gitu. Kayak gitu-gitulah nih. Itu kayak, iya, iya, oh iya, iya. emang cowok tuh bangsat banget sih. Terus tiba-tiba ada yang ceweknya juga yang lirik-lirik kayak kan. Gue bilang, ya udah ketipu-tipu di situ aja. Namanya juga kan cinta monyet ya dulu ya. Parah sih, men. Parah Tapi banget sih itu. itu yang seru sih, yang jadi kebayang sekarang juga sih ya. Sekarang kalau udah nikah kan ya, ya Hmm. baik lagi, gua nggak ngerayain Valentine, tapi ya pada saat anniversary pernikahan gitu atau anniversary Hmm. hari dulu jadian, ya kita lebih ke yuk dinner gitu kan. Hmm. Hal Hmm. seperti itu sih. Cuman tadi itu ya, bener juga ya, kayaknya level keromantisan kayaknya harus coba ditingkatkan terus nih biar menjaga Hmm. keharmonisan rumah tangga ya, Bang ya. Gue juga lagi kepikiran sebenarnya akhir-akhir ini kayak banyak kan fenomena yang kalau kita bilang sekarang FWB ya kan. Gue juga baru tahu istilah staycation itu gue kira
ya gua ke hotel sama keluarga gua staycation. Ternyata istilah anak Jaksel itu staycation itu lu sama FWB-an lu atau sama partner lu dengan berbeda kelamin ya, lu ada di kamar hotel. Gue langsung mikir kan, mak kayak gini ya sekarang ya. Maksud Ini gue kayak gara-gara Oza Rangkuti nih iya jangan-jangan. iya gue dengerin Oza juga kan. Jadi gue Iya, langsung gue juga mikir kayak dengerin. kayak kayak apa ya? Ini udah mulai bergeser karena norak-noraknya kita di zaman dulu itu menurut gua udah nggak relevan. Saat ini kan tergantung lu kemana, lu pakai apa, ya kan? Terus lu Hmm. tiba-tiba misalnya, kalaupun bunga ya, sekarang gue jarang banget ngeliat orang posting Valentine bunganya cuma satu nih. Mungkin sekebon nih, yang gede banget Iya, iya. bunganya itu mungkin 500 atau 1 juta gitu ya, kayak gue bilang, emang inflasi sih Ses. Kayaknya gue tuh yang nggak kena dampak inflasinya kan. Tapi kalau sekarang lebih ngarah keromantisan itu ke arah ya komunikasi dan kesetiaan ya nih. Menurut gua ya, ini menurut gua aja karena cobaannya makin banyak sih bro, menurut gue bro sekarang ya bro. Lo Cobaan apa kalau nih maksudnya, Bang? ya untuk lo berumah tangga atau enggak yang mendengar kita Ya yang masih benar-benar. pacaran, cobaannya banyak dan sekarang tuh banyak yang ya entah fitnah atau benar yang di fitnah di Instagram lah, di Twitter lah, atau Hmm. kayak dibuat series kan kayak layangan putus. Lo kebayang nggak hidup lo jadi series 10 tahun kemudian terus laris kan ngehe tau gak lo nih kayak gue langsung mikir anjing kalau gue melakukan itu orang kaya loh maksud gue dia punya uang nih bisa ke Kapadokia beneran gitu kan nih maksud gue Hmm. bukan yang lagi merintis karir lah gitu loh maksud gue di jabatannya itu tapi dijadiin series men itu kan what the hell gitu-gitu maksud gue kayak Jadi beda loh dimonetize itu zaman ya. iya dimonetize sama orang dan itu kan kehidupan lo dan lo tuh masih hidup ngerti nggak lo masih Ya. hidup istri lo masih hidup selingkuhan lo masih hidup ya kan dan itu yang kayak menurut gua kayak sekarang tuh orang memanfaatkan semua momen itu untuk ya tadi ya memonetize entah dia hanya untuk kepuasannya di sosmed doang karena ada yang hilang sih menurut gue di zaman gue dulu misalnya ngasih surprise ke cewek gitu ya kayak termasuk si Ines ini gue pernah ngebuat candlelight dinner di Atma Jaya pas 25 Desember nih Wah, romantis banget pas tuh. malam Natal Pas malam pas Natal malam ya. Natal hanya gue berdua doang di malam itu dan ketika dia masuk sama gue makanya matanya gue tutup gitu ya masuk parkiran apa gue tutup Ih. terus lo tahu makanannya apa nih candlelight dinnernya nih McDonald nih jadi McDonald-nya datang itu pas gue buka pintu ruangan UKM gue kan UKM Studio 51 terus studio fotografi kan Eh, jadi udah gue setting kayak pas gue buka pintu lampunya langsung nyala semua nih dan ada pohon nata ada kayak wah pokoknya gue buat romantis deh dan gue tuh nggak publish ngerti nggak lo di zaman itu tuh gue nggak langsung buat Instagram gitu nggak jadi ada yang tahu juga teman-teman lu aja ya. yang tahu hanya dia dan gue dan teman terdekat gue aja dan cukup Eh, itu memori itu ada di gue nggak perlu likes gue nggak perlu komen gitu loh ya sesimpel itu sih menurut gue cinta yang menurut gue apa ya nggak pakai embel-embel yang lain-lain ya tapi mungkin bukan berarti generasi sekarang nggak seperti dulu, Bang. oh Mungkin ya enggak kita kita mungkin kan udah beda beda generasi juga ya. zaman Beda zaman. Jadi ya maksudnya momen Valentine itu kan sebenarnya kan yang diidentikan adalah mengungkapkan rasa sayang kita ke orang yang paling kita cintai gitu kan. Apapun bentuknya, ya gitu nggak kita nggak perlu dalemin ya. Tapi yang penting di hari itu kan sebenarnya ya buat yang mau mengungkapkan di hari itu monggo, diungkapkan di hari lain juga monggo ya silakan. Cuman yang penting kan lu tulus kan gitu kan. Yang menurut gua mungkin salah satu poin kenapa Ines akhirnya luluh sama lu kan ya sebuah series dari keromantisan lu itu, Bang. ya ya benar sih yang lu bilang memang zaman tadi udah berubah dan kalau yang dengerin podcast Kotak Masuk ini dengerin aja lagunya Virsa Bersari tentang Valentine. Setiap Asik. hari itu adalah Valentine. Orang-orang yang lo sayang tetap lo apa maksud gue tetap lo jaga karena momen dalam hidup lo itu nggak ada yang lo tahu. Lo Ya, bisa betul. menghilang kapanpun.
Ya, orang-orang yang saya. Jadi manfaatkan setiap momen yang lo rasakan dengan orang sayang, baik itu nyokap, bokap, betul. adik, ya itu semua orang-orang sahabat-sahabat lo yang di saat momen ini kita rekam nih masih deg-degan Omikron sama Hexacron ya Nick ya. Jadi kita masih rekamannya juga masih online. Buat teman-teman podcast Kotak Masuk, please support us lah ya Nick ya. Kita Ya, sayang sama kalian juga walaupun masih ya satu tim sepak bola lebih lah Nick ya. tapi lumayan Bang. Ini sampai Ini gua apa lumayan. mau mau Apa? gua sharing nggak nih? Boleh dong. Share with us. Evaluasi dong. Evaluasi ya, asik. Iya. PDCA, PDCA. Oke. Jadi kita per episodenya Bang, itu Mhm. rata-rata sudah hampir 20 lah, 20 plus minus lah. Dan yang Oke, good. paling paling banyak memang yang episode kita pertama ya, karena mungkin orang juga penasaran gitu, nih Niko sama Moses mau bikin apa nih kan? Kalau dulu joinan satu project itu bikin sebuah fantasi gitu ya Bang ya. Nah, jadi ini udah 40 lebih nih yang mendengarkan ya. Jadi thank you banget nih buat pendengar podcast Kotak Masuk. Moga-moga kita bisa terus konsisten ya Bang ya untuk menghadirkan sebuah obrolan yang ya kadang-kadang serius, kadang-kadang kita coba lebih santai tapi ya tetap ada hal yang bisa dipelajari lah gitu ya. Bisa buat di-sharing lah sama teman-teman. Ya. Mungkin dari gue juga terakhir ya, karena kita sayang sama kalian, kita baru kenal juga sama kalian. Terima kasih juga yang udah nge-likes di LinkedIn, yang udah nge-view. Sebenarnya tuh kalau Nick, yang nge-view ya di LinkedIn ya, itu Nah, 1.400 orang, Nick. wah gokil. 1.400 orang. Nah, gue cuma minta support, tolong di play Spotify kita, atau enggak, kalau enggak sempat di play, komen lah di dimanapun ada di Instagram, di email kita, ataupun di LinkedIn kita juga nggak ada masalah ya kan. Kita butuh Ya. masukan. Kalaupun ada topik-topik yang baru harus kita bahas, kita siap. Ataupun mau ngasih project-projectan kantor ke kita juga siap. Tapi di luar yang sekarang biar kita nggak kena GCG ya kan. Iya, iya, Pokoknya iya, iya, iya. di luar yang ibaratnya rekaman ini kalaupun didengarkan setahun lagi atau nggak 10 tahun lagi, kita udah pernah mencoba mengeksekusi sebuah ide yang simple tentang memperluas wawasan kita semua. Itu aja sih Nick dari gue. I love you Siap. all. Thank you for Thank listening. you Bang Moses Thank dan you Nick. pendengar podcast Kotak Masuk. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Thank you. Yo.